Pagi itu suasana masih tenang, tapi di sudut ruangan sudah terjadi kekacauan kecil yang menggemaskan. Seekor anak kucing putih mulai berguling-guling di atas lantai, menyerang seutas tali seolah sedang bertarung dengan naga imajiner. Ekornya menarik ke sana kemari, kakinya menendang udara dengan semangat yang luar biasa. Ia tidak sendiri. Di dekatnya, ada beberapa anak kucing lain yang juga sibuk dengan dunianya masing-masing. Satu kucing terlihat sibuk mendekati sikat lantai yang besar, mencoba mengendus dan menggigitnya, mungkin berharap itu bisa berubah jadi teman bermain baru. Tapi si putih tadi belum selesai, kali ini ia terjebak di antara gulungan selang. Tapi bukannya bingung. Ia malah terlihat makin semangat, berputar-putar sambil tetap menggoyang-goyangkan kaki kecilnya. Sesekali ia berhenti, hanya untuk kembali menyerang ujung selang itu dengan gaya ala ninja. Kucing lainnya, yang berbulu oranye, tampak lebih santai. Ia memilih bersandar pada tangan manusia yang lewat, menggeliat manja sambil menggosok-gosokkan pipinya. Tapi jangan salah, begitu ada gerakan aneh, dia langsung pasang posisi siap bermain. Mereka semua seperti punya energi tak ada habisnya. Berpindah dari satu mainan ke mainan lain, dari satu posisi lucu ke posisi lain yang lebih ajaib. Tiba-tiba ada yang melompat ke atas kaki saudaranya sendiri. Mereka bergumul, saling gigit dan dorong. Tapi tetap dengan gaya kucing, penuh kelucuan dan tanpa niat menyakiti. Entah siapa yang mulai, tapi dalam sekejap satu ruangan berubah jadi arena bermain yang riuh. Ada yang tersangkut di bawah keset, ada yang berguling sambil mengejar ekornya sendiri, dan satu lagi terlihat serius memandangi dinding, mungkin sedang merenung atau sedang berdiskusi dengan semut yang lewat. Lompatan-lompatan kecil, gerakan tiba-tiba, dan gaya rebahan yang absurd membuat siapapun yang menonton tak bisa menahan tawa. Semua tingkah laku itu terjadi dalam hitungan detik, tapi selalu penuh kejutan. Lalu, suasana berubah. Kamer. Hari mulai beranjak siang. Di dalam rumah, cahaya matahari menembus lewat celah jendela, membentuk garis-garis hangat di atas lantai. Salah satu anak kucing perlahan bangkit, matanya masih setengah tertutup, tapi ekornya sudah mulai bergerak. Seperti alarm tubuh yang tak bisa dimatikan, dorongan untuk bermain kembali muncul. Ia berjalan perlahan, tubuhnya masih gemetar kecil karena baru bangun tidur, tapi begitu melihat saudaranya yang lain menggigit sudut karpet, semangatnya langsung menyala lagi. Mereka mulai saling mengejar. Kaki-kaki mungil menari di atas lantai, menciptakan suara kecil yang ritmis. Seekor kucing tiba-tiba terpeleset karena terlalu cepat berlari, lalu terguling ke arah ember kosong. Bukannya kaget, ia justru masuk ke dalam ember dan mulai bermain dari sana. Mengintip dari balik pinggirannya seperti sedang bermain petak umpet, seekor lagi sedang sibuk menggigit tali rafia yang menjuntai dari meja. Ia menarik-nariknya dengan gigi, lalu menarik lebih kuat dengan dua kaki depannya, seolah sedang memancing sesuatu yang sangat penting. Matanya fokus, tapi wajahnya tetap menggemaskan dengan telinga yang sedikit miring ke belakang. Di sisi lain ruangan, seekor anak kucing putih meringkuk di dekat sapu. Entah kenapa terlihat sangat nyaman di sana. Ia seperti berpikir, tempat tidur siapa yang lebih enak dari ini? Perlahan-lahan ia tertidur lagi, kali ini sambil memeluk gagang sapu. Diam-diam, anak kucing lainnya menghampiri, duduk di sampingnya, lalu ikut tidur. Tidak ada perintah, tidak ada aturan, mereka hanya mengikuti naluri dan kenyamanan. Kembali keluar rumah, si kucing hitam tak benar-benar pergi jauh. Ia ternyata hanya memutari rumah, lalu duduk di sisi lain dekat semak-semak. Dari sana, ia bisa mengawasi semuanya, jalanan, pagar, dan tentu saja, rumah tempat anak-anak kucing bermain. Meski terlihat cuek, matanya tetap penuh perhatian. Ia seperti penjaga diam yang selalu waspada. Angin sore mulai berhembus, membawa bau tanah dan suara dedau.
Keesokan paginya, matahari kembali menyapa dengan hangatnya. Sinar keemasan menyelinap masuk ke sela-sela ventilasi, menyentuh perlahan bulu-bulu halus yang mulai bergerak. Satu persatu anak kucing menggeliat, meregangkan tubuh mungilnya dengan gaya malas yang begitu menggemaskan. Mereka terbangun bukan karena suara alarm, melainkan karena satu hal, rasa penasaran. Anak kucing yang kemarin menggigit tali rafia kini kembali melanjutkan misinya. Tapi kali ini, bukan hanya tali yang jadi target. Ia mulai menjelajah sudut-sudut rumah yang belum sempat ia eksplorasi. Di balik rak, di bawah kursi, bahkan mencoba naik ke atas kardus yang terlalu tinggi untuk tubuhnya. Ia melompat, gagal. Mencoba lagi, gagal lagi. Tapi semangatnya tidak padam. Ia mendekati kardus itu, lalu mulai menggigit sudutnya sebagai bentuk balas dendam. Sementara itu, si putih yang kemarin jadi pusat perhatian karena aksi bergulingnya kini sibuk memainkan bola kecil dari kertas yang ditemukan entah dari mana. Ia menendang ke sana kemari, mengejarnya, menangkap, lalu menjatuhkan lagi. Kertas itu mungkin sudah penyok dan kusut, tapi baginya itu seperti harta karun. Di tengah semua itu, si oranye kecil kembali mencari tangan manusia. Ia memang paling manja. Begitu melihat seseorang duduk, ia langsung mendekat, naik ke pangkuan, lalu meringkuk seperti bola bulu. Tapi jangan tertipu dengan keimutan itu, begitu ada gerakan sedikit saja. Ia langsung mencakar lembut, seolah berkata, "Main sama aku dulu." Di luar, si kucing hitam tetap seperti biasa, tenang, waspada, tapi tak pernah jauh. Ia duduk di bawah pohon kecil, memperhatikan anak-anak kucing yang kadang mengintip lewat celah pintu. Ada kebanggaan di tatapannya, meskipun ia tak pernah menunjukkan emosi berlebihan. Saat seekor anak kucing mencoba keluar lagi, ia hanya berdiri, berjalan perlahan, dan kembali duduk, memberi ruang sekaligus perlindungan. Anak kucing itu berani lebih jauh kali ini. Ia menyusuri halaman, mencium tanah, melihat dedaunannya. Keesokan harinya, embun pagi masih menempel di dedaunan saat suara langkah kaki kecil terdengar dari dalam rumah. Seekor anak kucing membuka matanya lebih awal dari yang lain. Ia bangkit perlahan, melompat turun dari tempat tidurnya yang terbuat dari selimut usang, dan berjalan mengendap-endap, seolah tak ingin membangunkan saudaranya. Di luar jendela, cahaya pagi sudah menembus perlahan. Si kecil mendekati celah pintu yang kemarin berhasil dilewati, mengintip sebentar, lalu dengan gesit menyelinap keluar. Udara pagi membuat kumisnya bergerak, dan ia menarik napas panjang seolah menikmati aroma rumput basah dan tanah. Di halaman, seekor kupu-kupu terbang perlahan, sayapnya berkilauan di bawah cahaya matahari. Si kecil segera mengejarnya, melompat-lompat dengan lincah meski belum begitu luas. Kupu-kupu itu menghindar dengan anggun, tapi si kucing terus mengejar, tertawa dalam hati tanpa suara, menikmati kejar-kejaran yang tak akan pernah dimenangkannya. Tak lama, anak-anak kucing lain pun mulai terbangun. Suara langkah kecil, cakar yang menyentuh lantai, dan geraman lembut terdengar di seluruh rumah. Mereka meregangkan tubuh, menguap bersamaan, dan tanpa dikomando, mulai berkumpul. Satu persatu menyusul keluar, mencari saudaranya yang lebih dulu memulai hari. Sebuah kotak kardus kosong di halaman kini menjadi markas baru. Ada yang masuk ke dalam dan mengintip dari lubang kecil, ada yang meloncat di atasnya dan duduk seperti raja. Di bawahnya, dua anak kucing saling mencakar lembut, bergulat dengan gaya konyol, sampai akhirnya keduanya terjatuh dan malah tertawa dalam bentuk gelombang ekor dan kuping yang bergerak cepat. Sementara itu, si kucing hitam tampak muncul dari arah belakang rumah. Ia berjalan tenang seperti biasa, melewati semak, dan duduk di bawah pohon rindang. Tapi kali ini, matanya tampak lebih santai. Mungkin karena ia tahu, anak-anak itu mulai tumbuh dan bisa menjaga diri sendiri. Atau mungkin karena ia hanya ingin duduk dan menikmati suasana